Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Jumpa lagi sama Kak Kris. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, sekarang pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sudut. Sudut ini sebenarnya secara materi itu dipelajari waktu SMP. Sayangnya pada saat SMP banyak yang hanya dihafal saja tanpa didapatkan rasanya bagaimana dan logikanya gimana. Gitu ya. Nah, kalau kita hafal ya kemungkinan untuk lupa itu besar sekali. Nah, sekarang Kak Kris akan bongkar benar-benar dapat rasanya sehingga gak ada yang perlu kamu hafal. Jadi sederhana sekali. Ya, kita mulai ya. Sebentar. Ya, oke, kita mulai. Mulai dari yang pertama. Dia bilang di sini berpenyiku. Yang pertama kamu perlu ingat berpenyiku. Berpenyiku berarti membuat menjadi sudut siku-siku. Jadi dua sudut yang kalau disatukan dia menjadi sudut siku-siku. Siku-siku 90 derajat. Sehingga kalau yang ini besarnya A, lalu yang ini sudut ini besarnya B gitu, maka kesimpulannya A ditambah B itu sama dengan 90 derajat. Kak Kris yakin kamu mudah tahu lah ini, tapi gak ada salahnya kalau coba dirasain benar-benar. Kamu boleh sambil merem dibayangkan, oke, kalau berpenyiku ditotalin 90 derajat gitu. Ya, aman. Kita lanjut yang kedua yang perlu kamu tahu, ini juga sudah tahu, berpelurus. Berpelurus itu berarti dua sudut yang kalau disatukan dia menjadi sebuah garis lurus nih, Itu berarti kalau besar yang ini dia A, besar yang ini dia B gitu, maka kalau ditambah pasti jadi garis lurus. Garis lurus itu berapa derajat? 180 derajat. Bagus.
Masukkan lagi ke dalam pikiran kalian sambil Kak Kris kotakin merah. Dibayangkan, oh berpelurus itu totalnya pasti 180 derajat. Ya, kita lanjut lagi. Gampang ini materinya. Nah, ini dua garis sejajar. Dua garis sejajar ini sebenarnya kita main di berpelurus ya. Nah, coba kita lihat. Kak Kris akan tunjukkan satu konsep aja nih. Coba lihat ya. Contoh nih, Kak Kris pakai contoh. Misalnya sudut yang ini itu berapa lah, misalnya 30 derajat gitu. Oke, berarti yang ini berapa nih? Kak Kris pakai warna hijau deh, hijau. Berarti yang ini berapa? Dia bikin jadi garis lurus, berpelurus. Ini 30 berarti berpelurus, temennya supaya garis lurus jadi 150 derajat. Oke, nah dengan demikian kita juga bisa dapat berarti yang ini berapa nih? Ah, dia bikin garis lurus juga nih di sini nih, tuh, bikin garis lurus juga. Berarti ini 30 derajat. Oke, sekarang yang ini berapa nih? Bikin garis lurus lagi gitu. Berarti ini pasti 150 derajat. Dapat ya? Sekarang kita pindah ke yang atas, biru lagi, bolak-balik nih warnanya. Gak apa-apa supaya kalian ingat. Ini 30 berarti ini pasti 30. Lihat aja gedenya sama ya nggak sih? Nah, 30 derajat. Oke, sekarang nggak usah dijelasin lagi lah. Dia berpelurus, berarti yang ini pasti 150 derajat. Terus lagi lanjutannya, yang ini pasti 30 derajat. Terus yang terakhir, yang ini pasti 150 derajat. Oke, ini terjadi dengan syarat kedua garis ini harus sejajar. Garis ini harus sejajar dan dipotong sebuah garis miring. Nah, sekarang di sini ada banyak aturannya nih. Kalau waktu SMP dihafal, ada yang sehadap, ada yang berseberangan dalam, berseberangan luar, bolak-balik, ada banyak macam-macam. Kak Kris cuman kasih 3 aturan yang kamu bisa langsung ingat secara sederhana. Aturan yang pertama, coba kita lihat. Di sini kan ada yang tumpul, ini lancip ya, lancip, ini lancip, sama besarnya. Ini lancip, ini sama besarnya, dengan ini juga sama besarnya. Maka ngingetnya poin yang pertama supaya kamu gampang ingatnya, Kak Kris bilang lancip sama dengan lancip. Artinya apa? Semua yang lancip besarnya sama. Syaratnya 2 garis sejajar dipotong sebuah garis miring. Lalu syarat yang kedua. Oke, syarat yang kedua tuh. Konsep yang kedua yang perlu kamu ingat. Iya. Lo harus ingat, di sini lihat yang hijau semua besarnya sama kan? Semuanya tumpul. Berarti tumpul sama dengan tumpul. Gitu. Ya. Yang terakhir itu hubungan antara si lancip dengan tumpul. Si lancip dengan tumpul saling berpelurus. Berarti lancip kalau ditambah dengan tumpul pasti berapa yo? Ya, 180 derajat. Oke. Cuman 3 ini yang perlu lu ingat. 2 garis sejajar dipotong sebuah garis miring. Aturannya cuma 3. Yang pertama, lancip sama dengan lancip. Yang kedua, tumpul sama dengan tumpul. Yang ketiga, lancip tambah tumpul pasti 180 derajat. Dapat ya? Kalau perlu kamu pause dulu, kamu bikin catatan. Yang pertama tadi berpenyiku, kedua berpelurus, yang ketiga ini mengenai 2 garis sejajar. Pause dulu, kamu catat di kertas pakai tangan kamu sendiri supaya ingatnya dapat. Ya, sekarang Kak Kris lanjut. Gue lanjut. Sekarang sudut dalam segitiga. Gampang, sudut dalam segitiga semua juga udah tahu ya nggak sih? Totalnya berapa? 180 derajat. Berarti kalau yang ini gue kasih A besarnya, ini besarnya adalah sudutnya B. B gue kok jelek banget ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting lo ngerti kan. Yang ini C. Gitu. Ini sudut ya, nggak mesti siku-siku gitu. Kalau ditotalin dia pasti 180. Berarti ditulisnya A, kalau ditambah B ditambah C pasti 180 derajat. Oke. Nah, sekarang yang sebelah kanan nih, gue kasih teka-teki nih.
Misalnya ini 20 derajat. Misalnya ini 50 derajat. Enggak bisa kalau 50. Karena ini kan, nah ini nanti gue kasih tahu kenapa itu nggak bisa ya. Misalnya ini gue bikin lah misalnya 30 gitu. Lalu misalnya ini 70 dah, 70 atau 80 dah, biar sih hampir siku-siku dia kan, 80 derajat. Yang ditanya yang ini X, berapa X-nya? Gimana caranya? Ya kita lihat dulu segitiganya kan, berarti kita bisa dapat yang ini. Kita misalnya ini A gitulah. Sekarang kita udah punya tabungan 30 sama 80, berarti sudah ada 110 derajat. Lalu si 110 ini 110 derajat ini kalau ditambah dengan si A pasti harus 180 derajat. Berarti A-nya berapa? A-nya berapa? 70. Bagus, tinggal geser ya nggak sih? 70 derajat. Nah, kalau A-nya 70 berarti X-nya berapa? Karena A tambah X berpelurus, kalau ditotalin 180 berarti X-nya harus 110. Nah, apa yang mau gue tunjukin? Yang mau gue tunjukin adalah ternyata ini tambah ini pasti sama dengan yang ini. Ya nggak kelihatan? Dapat? Coba gue hapus dulu ya, gue hapus dulu. Jadi ini gue hapus supaya langsung gue tulis kesimpulannya. Hapusnya kayak papan tulis nih, hapusnya nih. Ya, des gitu. Oke, gua kasih tahu kita dapat di sini kalau ini misalnya besarnya P, ini besarnya Q. Ya, Q-nya jelek banget. Udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Tulisan gua emang begitu, yang penting lu ngerti kan. Q. Yang ini X, lihat tuh. P tambah Q pasti sama dengan si X, atau X adalah P tambah Q. Tadi gue udah tunjukin. Pause lagi, lu tulis lagi pakai tangan lu di kertas lu, di buku lu. Lu harus aktif belajarnya. Lu nulis, lu perhatiin, lu tulis yang lu perhatiin, pause dulu videonya, begitu baru nanti jadi tambah jago. Oke? Sampai keempat sudah aman, gue lanjutin. Nah, ini ada teka-teki nih. Dia bilang ada segitiga kayak gitu, yang ditanya X kalau ditambah sama Y, kalau ditambah sama Z berapa? Nah, ini gampang aja. Kuncinya sudut dalam segitiga itu pasti 180. Gua bongkar segitiga yang kecil dulu deh, yang kecil. Berarti si A kalau ditambah B ditambah 80 itu pasti 180 derajat. Berarti A tambah B-nya iya 100 derajat. Itu. Sekarang kita coba bongkar segitiga yang gede. Gue pakai warna hijau. Yang gede berarti ini dong. Sudutnya segitiga yang gede. Berarti mulai dari kiri dulu. A tambah X tambah yang ini Y tambah yang kanan ini B tambah Z. Kok sama dengan tambah dong. Itu ditambah B tambah Z gitu ya. Ini harus 180 derajat karena dia segitiga. Sudah, sekarang gue kelompokin nih. Karena ada A tambah B lalu ditambah X tambah Y tambah Z. Ini harus 180 derajat. Tuh. A tambah B nya tahu tadi 100 ya enggak? Berarti X tambah Y tambah Z berapa? Iya, lawan dulu gitu ya. Kan ini 100, pindah ke kanan. Dapat ya, X tambah Y tambah Z pasti 80. Dapat ya jawabannya. Ini teka-teki aja, pemanasan. Gitu. Dapat? Kerjain ulang. Lu boleh pause dulu. Oke, gue lanjutin sekarang. Nah, dalam segitiga, dalam lingkaran ada sudut pusat, ada sudut keliling. Sudut pusat itu apa? Jadi gini, warna biru biar asik ngeliatnya. Jadi gini, sudut pusat adalah sudut yang terbentuk di pusat. Maka di lingkaran ini sudut pusatnya gitu ya. Sudut pusat gue singkat. Ini adalah sudut. Nah, ini notasi sudut ya, lambangnya sudut BOC.
Artinya BOC itu adalah sudut pusat. Lalu sudut keliling. Kalau sudut pusat terbentuk di pusat lingkaran, sudut keliling terbentuknya di keliling lingkaran. Yang mana? Nah, ini dia. Gitu, ini nih. Gitu. Nah, SK sudut keliling itu adalah sudut BAC yang ini. Sudah. Nah, ini ada hubungannya antara sudut pusat dengan sudut keliling. Ya, tapi ada syaratnya. Sepanjang dia menghadap busur yang sama. Nah, ini kan busurnya nih. Oh, busur ya. Sama-sama ngadep ke busur BC, maka terjadilah hubungan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling. Tuh. Sepanjang menghadap busur yang sama. Syaratnya menghadap busur yang sama. Dapat sampai sini? Oke, gue lanjutin yang ke kanan nih, yang ke kanan. Biru lagi. Ya, sekarang misalnya aja ini sudut pusat nih, BOD. Misalnya gue kasih ini berapalah 80 derajat gitu. Oke, pakai huruf aja lah, pakai huruf biar asik. Kamu udah SMA ya enggak? Misalnya ini besarnya X gitu ya. Nah, si sudut BOD itu katanya besarnya X. Ini kan termasuk sudut pusat, ya enggak? Karena terbentuknya di pusat. Nah, sudut kelilingnya mana? Dia harus menghadap busur yang sama nih, busurnya nih BOD, ya enggak? Sudut kelilingnya yang ini dia. Berarti si sudut keliling gitu yang adalah BAD gitu. Ya, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti kalau sudut pusatnya X, maka sudut kelilingnya adalah setengah jadinya ya, karena lebih kecil sudut kelilingnya, setengah X. Sudah, sekarang gue pakai warna hijau. Kalau yang ini X, berarti yang ini kan lingkaran ya enggak? Iya. Ini berarti 360 X, ya enggak? Dan ini sudut pusat juga. Menghadap busur yang ini. Gitu. Oke? Iya. Nah, sekarang sudut kelilingnya mana? Ini dia sudut kelilingnya. Karena menghadap busur yang sama. Gitu. Berarti sudut kelilingnya adalah sudut BDC. BCD ya, BCD. Itu sudut kelilingnya, yaitu setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya yang ini nih, 360 min X gitu. Tinggal masukin dong. Setengah kali 360 180. Setengah kali min X min setengah X gitu. Lalu apa yang terjadi kalau dia ditambah dengan dia? Apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi kalau dia berhadapan nih, ini sama-sama sudut keliling dan dia berhadapan? Berarti gimana nih coba? Sudut BAD ditambah dengan sudut BCD. BAD tadi ini setengah X tambah BCD yang ini 180 min setengah X. Berarti mati dong. Ceng. Nah, ternyata totalnya 180. Jadi dia kalau berhadapan pasti totalnya 180. Dapat? Inilah yang gue ambil di kesimpulan di sini. Nah, segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang terbentuk oleh tali busur. Tali busur itu kan kalau kita manah ya, kalau kita main panah gitu kan ada begini ya, terus ini panahnya beginilah gambarnya gitu kan, ini panahnya. Nah, ini namanya busur, ini tali busur gitu. Nah, ini segi 4 tali busur, artinya segi 4 yang dibentuk oleh tali busur semuanya. Sudah, dalam segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan itu pasti 180 totalnya. Jadi kalau si A ditambah si C pasti 180 derajat. Begitu juga yang berhadapan nih, B sama D kan berhadapan, berarti B ditambah D itu juga 180 derajat. Dapat ya?
Dirasain, catat lagi. Catat pakai tangan lu sendiri, lu boleh pause videonya. Oke, sekarang gue lanjutin. Sekarang perpotongan tali busur. Ada 2. Ini kan tali busur nih, tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Kalau ini tali busur juga, tapi berpotongannya di luar lingkaran. Oke. Nah, ini hubungannya yang sebelah kiri ini sama ini sama karena dia bertolak belakang. Ya, besarnya pasti sama. Sudut AED pasti sama dengan sudut BEC. Sudut BEC, gitu. Pasti sama besarnya. Gitu. Berapa besarnya? Besarnya kelihatan dari sudut pusatnya. Gampang ini. Coba lihat sudut pusatnya itu kan, ini kan kiri kanan, berarti sudut pusatnya yang kiri sama yang kanan. Gitu. Nah, berarti ini besarnya adalah besar si AOD, sudut pusatnya AOD ditambah BOC, sudut BOC. Nggak enak ngelihatnya, gua hapus dulu deh. Nggak enak ngelihatnya tuh, sudut BOC tapi dibagi 2. Gampangnya ngingetnya ya, lu lihat aja berpotongan di dalam berarti pusat kiri tambah pusat kanan bagi 2. Gitu. Lalu gimana kalau yang ini? Gue pakai warna ungu misalnya nih. Bagaimana kalau yang ini sama ini? Yaitu sudut AEB pasti sama dengan DEC atau CED. Gitu. CED. Ya, cara nyarinya sama. Kita pakai sudut pusatnya. Sudut pusatnya ini kan atas bawah lah kira-kira. Berarti ini sudut pusatnya sama ini sudut pusatnya. Tambahin bagi 2. Gitu. Berarti sama dengan AOB, besarnya si AOB ditambah besarnya si COD. Lalu dibagi 2. Dapat? Kalau berpotongan di dalam, maka pusatnya ditambahin dibagi 2. Oke, kalau berpotongannya di luar kayak yang kanan ini gampang, tinggal dikurang pusatnya. Berarti AEB yang ini nih, AEB, sudut AEB itu pasti sama dengan sudut COD dikurang sudut AOB. Lalu dibagi 2. Gampang ingetnya ya. Oke, lu boleh catat dulu baru dilanjutin. Pause dulu terus lu catat. Kalau udah oke baru lanjutin. Kalau belum ngerti putar ulang. Ya, gue lanjut ya. Kita coba ke soal. Tuh, besar penyiku SQR, yang ditanya penyikunya SQR. Apapun yang ditanya kita coba lihat aja dulu. Itu kan bikin jadi sudut siku-siku. Bahwa dia kalau ditambahin pasti siku-siku. Ini ada tandanya siku-siku, gitu ya. Berarti si 6x tambah 4 kalau ditambah sama 3x plus 5 kita tambahin, maka jadinya 9x ditambah 9. Karena dia saling berpenyiku, maka totalnya pasti 90 derajat. Totalnya 90 derajat. Udah gimana nih? Daripada ngitung susah-susah semua kelipatan 9 bagi 9 dulu lah. Bagi 9 berarti ini menjadi X. X ditambah 1 karena 9 bagi 9. Ini kan kita bagi 9 ya. Tambah 1 sama dengan 10. Berarti X nya berapa? X nya 9. Dapat dong X nya. Sekarang SQR, sudut SQR. SQR itu yang mana? SQR gitu. Berarti si 3x plus 5. 3x plus 5. X nya 9. Berarti 3 kali 9 tambah 5. 3 kali 9 27. Tambah 5 32. 32 derajat. Nah, hati-hati. Yang 32 derajat itu si SQR-nya 30 derajat. 32 derajat. Yang ditanya penyikunya SQR.
Gitu. Berarti kalau gue gambarin kan gini nih, ini siku-siku gitu. Nah, yang sebelah sini 32 gitu. Berarti ininya berapa gitu. Totalnya harus 180, ya nggak? Iya, berapa yo? Coba hitung. 180, salah gua. Ya elah, ini kan penyiku 90 ya. 90 ya. 90 berarti 58 derajat. Gitu. Nah, dapat jawabannya. Mau pakai cara lain juga boleh gitu. Karena yang dia tanya adalah penyiku SQR. Penyiku SQR kan ini. Berarti penyikunya yang ini dong. Iya nggak? Yang ditanya berarti PQS, penyikunya SQR gitu. PQS yang ditanya berarti 6X ditambah 4. 6X, X-nya 9, berarti 6 kali 9, baru hasilnya ditambah 4. 6 kali 9, 54, tambah 4, 58 derajat. Tuh, sama kan? Nah, aman? Pause dulu, kerjain ulang. Ya, lu harus aktif. Pause, kerjain ulang. Baru nanti dilanjutin. Ya, oke, sekarang gue lanjutin. Gue sengaja diam dulu sebentar. Jadi lu sempat untuk nge-pause gitu kan. Nah, sekarang apa kata soalnya? Nah, ini berpelurus. Berarti kalau di total pasti 180 derajat. Ayo kita lihat. Kita punya 4X ditambah 25. Lalu yang sebelah kiri 3X min 6. Kalau ditambah nanti hasilnya harus 180 derajat karena membentuk garis lurus. Tambahin 7X, 4X tambah 3X berarti 7X. 25 ditambah min 6 19. Bagus. Tambah 19. Gitu. Dah, geser kanan ya. Berarti 7X sama dengan 180 kurang 19. Ya, hitung pakai coret-coretan. 161, betul. Berapa X-nya? Aduh, bagi 7. Gampang. Tenang aja. Gitu. Berarti ini pasti per 7 dong. Ya enggak? 161-nya pecah aja. Yang kelipatan 7 itu kan 140. Supaya 161 kan tambah 21, ya enggak? Ya? Nah, udah enak, gampang. 140 bagi 7 itu 20. Ya enggak? Ini 20 terus ditambah 21 bagi 7 itu 3, berarti 23 derajat. Besar si X-nya 23 derajat. Yang ditanya besar pelurusnya AOC. AOC-nya ini, pelurusnya mana? Ini, gitu ya. Ya, lu mau hitung ini dulu baru cari ke sini, sisanya boleh atau langsung ke sini boleh. Gue coba yang ini ya. Nah, berarti pelurusnya AOC itu adalah BOC. Sudut BOC lah yang ditanya. Hati-hati jangan sampai kebalik tuh ya. Oke, 4X plus 25. 4X plus 25 berarti agak ke kiri dikit. 4 kali X. X-nya 23 tuh. Kita udah dapat tadi. Baru hasilnya ditambah 25 derajat. Oke, 4 kali 23 80 tambah 12. 92 ditambah 25 7 117 derajat. Tuh. Dapat. Pause lagi, kerjain ulang. Ya, lanjut. Jeng. Ini tadi yang 2 garis sejajar. Gampang. Gue bikin garisnya ya. Oke, 2 garis sejajar, 2 garis ini sejajar dipotong dengan sebuah garis yang miring. Katanya ini 74. Masih ingat tadi aturan pertama? Aturannya ada 3 tadi apa tadi? Ayo. Ya. Lancip sama dengan lancip. Tumpul sama dengan tumpul. Lancip tambah tumpul pasti 180 derajat. Selesai. Kita tulis satu-satu. Gampang ini. Ini 74 supaya 180 106 ya. 106 kan jadi 180 kan. Berarti ini lancip apa tumpul? Lancip. Berarti 74. Tulis dulu yang lancip dah. Ini lancip 74. Ini lancip 74. Yang tumpul 106. Ini 106. Ini tumpul 106.
Ini tumpul 106. Nulisnya kok kebalik-balik gitu Kak? Ya udahlah ya. Yang ditanya mana? Yang ditanya berapa besar P3? P3 berarti yang ini. Berarti yang ini nih. Berapa? 106 derajat. Selesai, gampang. Kerjain lagi sambil lu ingat ini nih. 3 ini nggak boleh lupa. Lancip sama dengan lancip. Tumpul sama dengan tumpul. Lancip tambah tumpul 180 derajat. Ya, silakan di pause, lu kerjain ulang. Oke, gua lanjut. Jeng jeng nomor 4. Nah, ini main lagi dia nih. Coba ya, gua gambarin ulang. 2 garis jajar, kelihatan kan dia? 2 garis jajar, 2 garis jajar. Cus. Dipotong sebuah garis miring. Ini ceritanya sejajar, gitu ya. Dah, sudut nomor 195. Ini nih 95. Mana tuh? Berarti yang ini ya. Ini 95 derajat. Karena ini 95, pasangannya mana? Ini dong, ya enggak? Karena ini tumpul, berarti ini juga 95. Lihat, nomor 5 kita udah dapat nih 95. Lalu, sudut nomor 2 katanya 110. Nah, gue gambar dulu warnanya. Oh, masih biru aja, masih biru. Nomor 2. Ya, gue gambar dulu garisnya miring begini, seret gitu. Lalu sudut nomor 2 katanya 110. Yang mana itu? Yang ini nih 110. Nah, pelurusnya berapa? Berarti kan dia bikin jadi garis lurus. Berarti ini 70. Dapat yang ini. Yang ditanya sudut nomor 3 ini berapa gitu. Ya kan segitiga, kelihatan tuh segitiga. Gue bikin ulang sini segitiganya. Ces gitu. Ini 95. Ini 70, berarti tabungan kita sudah ada 95 tambah 70, 165. Sisanya buat jadi 180. Iya, 15 derajat tuh kalau ditambah 180 ya. Ini dia. Berarti ini pasti 15 derajat. Aman? Berarti apa jawabannya, Dek? Dia bagus. Ya, dapat ya? Pause lagi, lu kerjakan lagi, gitu cara belajarnya. Oke, silakan di pause. Ya, gue lanjutin. Nomor selanjutnya, segitiga. Dalam segitiga totalnya pasti 180. Berarti kalau ditambahin semua 180 derajat. Nah, berarti kita punya X tambah 10. Terus kita punya 3X min 5. Lalu kita punya 95. Dimana ini tiga-tiganya kalau ditambah pasti 180 derajat. Itu dulu. Apapun yang ditanya gak usah lihat. Pokoknya ini beresin dulu. Oke, ada X tambah 3X berarti 4X. Gitu ya. 10 ditambah min 5. 5 tambah 95, 100. Tuh, 4X tambah 100 sama dengan 180. Berarti 4X-nya pasti 80 dong. 4 kali X 80, berarti X-nya pasti 20 derajat. Udah dapat X-nya. Yang ditanya apa? Sorry. Yang ditanya BAC. BAC. Nah, ini dia BAC. Berarti yang ditanya sudut BAC. BAC sama dengan 3X min 5. Berarti X-nya kan 20. Berarti 3 kali 20 min 5. 60 min 5. 55 derajat. Cakep. Aman? Jangan dilanjut videonya. Pause dulu, lu kerjain ulang. Oke, gue lanjut. Ces. Nah, apa katanya nih? Perhatikan gambar, nggak ada garis jajarnya. Besar ABC berapa? Yang ditanya yang ini berapa? Lewat mana nih kita? Ya, pakai aja segitiga, ya nggak? Bikin aja dia jadi segitiga nih, segitiga ABC. Ces, dimana kalau di total nanti harus 180 derajat. Terus agak melewat-lewat garisnya, ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Yang ini kita udah tahu ini 60. Ya, yang di A nih. Yang di B berapa? Karena ini 5X, berarti ini pelurusnya. Berarti ini 180 dikurang 5X. Gitu. Terus yang C berapa? Yang C? Ya, ini kan udah ada 7X pelurusnya. Berarti ini adalah 180 dikurang 7X.
Ketiga sudut ini kalau ditambahin pasti 180 derajat karena segitiga. Oke, tulis satu-satu. 180 min 5x itu yang B. Yang C 180 min 7x itu yang C. Yang D nya 60 yang A kalau ditambah 180 tambah 180 360 tambah 60 420. Nah ini min 5x ditambah min 7x, min tambah min lagi berarti min 12x. Hasilnya harus segitiga, totalnya 180 derajat. Nah ini daripada 420 nya pindah, min 180 nya pindah, berarti 420 min 180 sama dengan min 12 jadi 12x. Ayo gue lanjut di sini. Berapa tuh? Berapa? 240. Iya betul. Coba kita cek. 240 tambah 180 bener gak? 0 2 1 420 bener kan? Berarti 240 ya. 240 itu sama dengan 12x. Berarti x-nya sama-sama dibagi 12 berarti 20 derajat. Dapat dong x-nya. Yang dia tanya apa? Coba yang ditanya apa? BAC ABC. Berarti yang ini ditanya nih. Yang ini tadi ini dong berarti. Iya, kita jawab sudut ABC sama dengan 180 min 5x. 180 min 5x. 5 kali 20 100. Berarti ABC besarnya 80 derajat. Cakep, pinter. Aman kan? Ini gue kasih soal yang santai dulu supaya lu dapat feel-nya dulu gitu. Pause lagi videonya, lu kerjakan ulang. Oke, gue lanjutin ya. Nah, perhatikan gambar besar KLM. Aduh, ini dua garis jajar. Tapi dia miring kak. Ya bodo amat, lu tinggal tiut tuh gituin aja gitu. Gue gambar ulang nih. Pakai warna hitam dah biar sudah. Gambar ulang. Sret. Ini katanya si garis A sejajar dengan garis B. Tanda ini itu artinya sejajar. Walaupun dia di sini dia tetap jadinya sejajar. Dapat ya? Nah, sekarang dia ada garis begini nih. Sret. Lalu ada garis begini. Sret. Gitu. Yang ini katanya 115. 115. Yang ini katanya 50. Yang ditanya ini berapa? Caranya gimana? Gampang, bikin aja satu garis. Bikin satu garis ini kan perpotongan ini nih tuh. Bikin satu garis baru di sini. Seret. Dimana dia sejajar sama A sama B. Udah? Karena ini 50, maka ini pasti iya sama-sama lancip. Iya 50. Karena ini 115, yang ini tumpul, yang ini lancip nih. Berarti iya, totalnya harus 180, berarti 65 ya, 65. Oke, yang ditanya apa sih? Yang ditanya kan KLM, mana KLM? KLM berarti yang ini nih. Udah tinggal tambahin, berarti 50 tambah 65, 115. Aman? Ya, jawabannya B. Kerjain ulang, pause lagi, lu kerjain ulang. Ya, coba pause sambil gua mau keringet tuh. Aduh, keringetan gak bersih. Oke. Aman? Gua lanjut ya. Nah, ini tadi segi 4 tali busur. Sehingga tadi segi 4 tali busur kalau berhadapan totalnya pasti 180. Ini 130 berarti X-nya pasti 50. Cakep. Itu mau nggak usah pakai coret-coretan lah. Totalnya segi 4 tali busur ya, berhadapan pasti 180. Tadi kita udah buktikan. Kalau lu lupa, tarik lagi ke belakang. Lihat lagi di awal tadi. Gue lanjut. Nomor 9. Nah, perpotongan tali busur, berpotongan di dalam. Kalau berpotongan di dalam ditambah bagi 2. Oke. Yang ditanya besar AEB. AEB itu yang ini. Oke, tapi sudut yang diketahui AOD biru deh. Yang diketahui AOD sama BOC. AOD sama BOC. Karena dia ngadepannya begitu, yang kita dapat ini nih.
Iya, kan dia harus arah antara pusat sama perpotongannya kan. Berarti gimana nih? AED, sudut AED itu sama dengan sudut AOB. Hapus dulu. Oke. AOB, AOD gitu ya. Ditambah BOC dibagi 2. AOD-nya 60, BOC-nya 150. 60 tambah 150 210 dibagi 2, 210 dibagi 2 105. Itu baru AED. Gitu, gua gambar seret gitu kan, ada begini dia. Nih, gimana? Gitu ya. Yang ini 105. Berarti ini berapa? Ya kan berpelurus. Berapa? 75 ya? Iya 75. Aduh, ini jangan-jangan soalnya gue salah ketik nih. Sorry cuy. Soalnya salah ketik. Ini AED nih berarti nih. Ini AED gitu. Udah dapat tadi 105 ya. Kalau AEB 75 nggak ada jawabannya. Sorry ya, gue salah ketik di situ. Oke, lanjut. Nomor 10 apa katanya? Ini berpotongan juga ya. Tali busur berpotongannya di luar. Berarti dikurang. Oke, tinggal ini kurang ini bagi 2. Berapa tuh? COD yang ditanya AEB sudut ya. Sama dengan sudut pusatnya dikurang bagi 2. Sudut COD dikurang sudut AOB bagi 2. COD 130 derajat dikurang AOB 50 derajat bagi 2 kurang 80 bagi 2 40 derajat. Supaya dapat dulu feel-nya gitu. Udah bisa ya? Kerjain ulang. Lu pause, lu kerjain ulang. Oke, gua lanjut. Jeng. Nah, yang tadi itu soal yang gue buat supaya dapat dulu feel-nya. Sekarang ini ke depan sampai terakhir ini soal UTBK beneran. Oke, apa yang diketahui pertama? AB sejajar dengan CD. Berarti 2 garis ini sejajar dan dipotong dengan sebuah garis miring. Berarti berlaku 3 aturan tadi. Gue gambar dulu 2 garis sejajar dipotong dengan sebuah garis miring. Udah. Yang ini 3x gitu. Yang ini 42. Oke, ini tumpul apa lancip? Ini tumpul apa lancip? Lancip sama dengan lancip. Berarti 3x sama dengan 42. Berarti x-nya adalah 42 per 3. Gue malas ngitung ya. Terus gimana dong? Gampang, 42 itu kan 7 kali 6. 7 kali 6 per 3. Coret jadi 2. 7 kali 2 14. Dapat X-nya. Yang ditanya berapa X tambah Y. Nah, soal UTBK beneran nih. Sekarang Y, gimana nih catatannya nih? Y, ini Y gitu ya. Nah, tapi di sini ada dikasih tahu nih, CD tegak lurus sama BC. Berarti ini udah 90 derajat dong. Ya enggak? Berarti di segitiga itu tabungan kita ada 42 sama 90, kita sudah punya tabungan 132. Totalnya dalam segitiga harus 180. Berarti 2Y-nya berapa kan gitu? 180 dikurangin 132. Kurang 8, sisa 7. Karena minjem kan? 7 kurang 3, 4. 48. 48 itu apa? 48 itu adalah yang ini, yaitu 48 derajat sama dengan 2Y. Berarti Y-nya berapa? Iya 24. Dapat Y-nya 24, dapat X-nya 14. Yang ditanya X tambah Y. X tambah Y sama dengan X yang 14 tambah Y-nya 24. Kok gitu nulisnya? 24. Berapa totalnya? 38 derajat. Dapat ya? Kan? Pause lagi. Ini soal UTBK tahun kemarin beneran. Silakan. Pause, lu kerjain ulang ya. Oke, gua lanjut. Jeng. Nah, ini apa katanya?
Diketahui bidang datar seperti tampak pada gambar. Besar sudut teta. Yang mana ini tetanya? Gue bikin dah. Kalau nggak salah yang tetanya ini nih tetanya nih. Aduh, sorry ya, nggak kecatat di situ tetanya yang itu ya. Oke. Nah, ini kata siku-siku, ini siku-siku, berarti dua garis ini pasti sejajar. Udah, lihat, dua garis sejajar, udah dipotong dengan sebuah garis miring. Set. Yang ini 36. Ini 36. Udah, berarti yang ini nih, ini kan sama nih. Ini juga 36 karena sama-sama lancip. Dapat? Nah, udah dapat ini 36 derajat. Yang ditanya ininya berapa? Gampang dong, ya nggak? Berapa tuh? 40, kita udah punya 40 sama 36, berarti kita sudah punya 76. Gitu ya? Nah, 76 berarti si tetanya ini berapa nih? Tetanya adalah 180 dikurang 76. Berapa? Berapa ya? Dikurang 4, 104. Bodoh, nggak ada lagi. Terus yang mana yang tetanya? Aduh, gue salah tulis ini, nggak dimasukin. Mungkin ini kali tetanya nih. Oh iya, ini kali tetanya. Iya, karena ini berpelurus ya nggak? Berpelurus tuh. Berarti ininya yang sini sudah ketahuan 104. Berarti ininya pasti tetanya adalah 180 dikurang 104. Dapatlah dia 76 derajat. Tuh. Ketemu kan? Iya. Gua hapus nih, gua hapus jejet. Yang ditanya tetanya. Jadi lu pas nge-pause nanti ada petunjuk. Itu tetanya yang ini ya, Dek. Silahkan di pause terus lu kerjain ulang. Oke, gua lanjut. Ceng. Jika O adalah pusat lingkaran berikut, juring AOB, juring tahu apa juring? Juring itu yang lu makan tuh yang bulat terus dipotongnya begini. Nah, inilah juring potongan pizza. Ya, itu juring ya. Oke. Juring AOB mewakili 3/8 bagian lingkaran. Nggak ada juringnya. Ya dibikin lah, dibikin. Nih, kasih nama A, O, B. Ini katanya 3/8 bagian. Kan satu lingkaran 360. Berarti sudut AOB sama dengan 3/8. Aduh, apaan tuh? Ding. 3/8 bagian. 3/8 kali 360 derajat. Oke, coret-coret. Bagi 4. Bagi 4 90, 36 kan. Bagi 4 2. 2 sama 90 45. 3 kali 45, 3 kali 45 135 derajat. Oh, dapat AOB-nya. Ini O nih ya, ini O. Wah, kalau tulisan gua udah lalu maklumin aja lah, ya kan? Oke, terus apa katanya? Lalu BOC, berarti dari B nanti ada C nih. BOC 2/5. Gua tulis di sini BOC. Berarti ini dong. Ini katanya 2/5 bagian. Maka sudut BOC, wah agak bagus tuh. Sama dengan 2/5 bagian, berarti 2/5 kali 360 derajat juga. Oh, dapat? Berapa yo? Bagi 5 coret ini 120 ya, 120 kan? 360 dibagi 5. Oke, 36 bagi 5. Oh, 72 untung ya. 7 kali 5 35. Ini 10 bagi 5 2. Iya, 72 ya. 72 kali 2 144. Itu yang ditanya berapa? Besar sudut AOC. Besar sudut AOC yang mana? Ini ya. Set. Iya, tinggal tambahin 135 ditambah 144. Berarti 972 279. Gitu, aman ya. Lu pause lagi, lu kerjain ulang. Supaya lu tambah jago. Oke, gue lanjut nomor 4. Nah, gimana nih katanya? Pada gambar berikut, putuskan. Berarti ini kecukupan data ya, kecukupan data. Masih ingat kecukupan data?
Pilihan A itu nulisnya jangan di sini, nggak muat nanti. Warna biru dah, warna biru. A itu kalau pernyataan satu saja dia cukup untuk menjawab. Tapi dua saja tidak cukup. Berarti pas lu lihat satu, lu nggak boleh lihat dua. Yang B itu kalau satu saja tidak cukup, dua saja cukup. Nah, kayak beda ya sama yang pilihan. Iya, urutannya beda, makanya pilihan di soal itu bikin bingung. Tapi gue bikin kayak gini supaya lu gampang ingetnya. Yang C itu lu periksa satu aja nggak cukup, lu periksa dua aja nggak cukup. Tapi kalau satu dan dua lu pakai berbarengan itu jadi cukup. Satu dan dua bersama-sama dapat menjawab soal. Tapi salah satu saja tidak. Gitu. Kalau yang D gimana? Yang D satu saja dia cukup menjawab soal, pakai informasi yang dua saja cukup juga. Kalau yang E satu saja tidak cukup, dua saja tidak cukup, satu dan dua masih tidak cukup. Makanya C sama E itu mirip, hanya ini sama-sama satu saja tidak cukup, dua saja tidak cukup, tuh sama. Bedanya kalau C data gabungan bisa menjawab soal. Kalau yang E udah digabung juga masih belum bisa jawab soal. Gitu kira-kira. Ini lo harus paham. Ada videonya ya. Ini ada videonya mengenai tipe soal. Lo lihat nanti di playlist. Oke. Sekarang kita coba jawab soal ini. Apa katanya? Berapakah sudut W? Kelihatannya kayak siku-siku, tapi lu nggak boleh kalau nggak dikasih tanda siku-siku, nggak ada tanda ini, berarti lu nggak boleh bilang dia siku-siku, gitu ya. Oke, nah ini berapa W? Jadi gini, ini kan segi 4. Segi 4 nih gue bikin nih, segi 4 yang berantakan lah, berantakan segi 4. Kita semua kan udah tahu bahwa kalau dia segitiga itu totalnya pasti 180. Berarti segitiga atas ini juga kalau ditotalin pasti 180. Berarti kalau segi 4 ditotalin pasti 360 derajat. Gitu ya? Dapat? Iya. Sekarang kita coba kerjain. X tambah Z 75. Ini tambah ini 75. Bisa nggak jawab soal? Dia belum tahu, orang ininya nggak tahu, ya nggak? Sekarang Y sama dengan 135. Ini tahu 135, berarti ini sisanya karena membentuk lingkaran. Iya nggak? Berarti kalau ini ya belum cukup. Karena kalau lu bilang 2 saja, lu nggak boleh lihat 1. Kalau ini tahu 135, ini tahu dong berapa? Tetap belum tahu karena kita nggak tahu X sama Z. Gitu lah. Berarti 1 saja dia tidak cukup menjawab soal, 2 saja juga tidak cukup menjawab soal. Nah kalau digabung X tambah Z ketahuan ini 75, lalu Y-nya 135 berarti ini tahu, berarti ini tahu, ini tahu, ini tahu. Kalau kita tambahin sisanya supaya jadi 360 berdasarkan informasi ini, gitu ya. Sehingga dapat dong W-nya. Berarti 1 saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup. Tapi kalau informasi 1 dan 2 kita gunakan berbarengan cukup untuk menjawab soal. Apa jawabannya? Iya, yang C, gitu. Aman? Lu pause lagi, kerjain pelan-pelan. Kalau masih bingung, lu tarik mundur videonya, lu lihat lagi berulang-ulang. Gua yakin lu pasti bisa. Oke, gua lanjut. Jeng jeng. Nah, apa dikatanya nih? Pada lingkaran di bawah ini, jika titik O adalah pusat lingkaran, maka berapakah luas juring AOE? Luas juring AOE gini lah ya kira-kira nih. Ces, ini A, ini O, ini E. Berapa luas ini? Ya tergantung sudutnya berapa dong. Kalau misalnya ini 60, udah berarti luasnya adalah 60 per 360 kali luas lingkaran. Artinya lu harus tahu sudutnya dan lu harus tahu luas lingkarannya. Gitu ya. Sudutnya harus tahu berapa derajat, luas lingkarannya harus tahu. Sekarang kita lihat. Putuskan cukup nggak untuk menjawab soal. Cek pernyataan 1. ABE, oh ini ABE nih. ABE
ditambah ACE ditambah ADE itu katanya 108. Menarik juga nih. Gitu, tenang aja, kalau sama gue mah gampang. Lihat, masih ingat sudut pusat sudut keliling kan? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, ini ada sebuah sudut pusat. Misalnya aja ini 100. Jangan 60 aja, 60 gitu ya. Gitu. Udah, sekarang itu kan sudut pusat tuh. Kalau sudut pusatnya 60 berarti sudut kelilingnya yang ini nih. Syaratnya dia menghadap busur yang sama. Berarti ini pasti 30 dong. Sekarang gue geser titik ini, gue geser ke sini nih. Masih menghadap busur yang sama. Berarti ini juga 30 gitu lah. Geser lagi ke sini nih. Yang penting dia menghadap busur yang sama, ini juga pasti 30. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sekarang di soal ini kita lihat, di ini sudut kelilingnya semua menghadap busur yang sama, ya nggak? Dapat nggak? Berarti si ABE ini besarnya X, ini besarnya pasti X juga, ini pasti X juga, karena dia setengahnya si sudut pusat, gitulah. Misalnya sudut pusatnya Y, gitu. Dapat? Nah, sekarang dari informasi 1 itu X tambah X tambah X sama dengan 108. Berarti 3X sama dengan 108. X-nya berapa? Malas bagi, ya udah dipecah aja. 108 itu kan 90 tambah 18 bagi 3. 90 bagi 3, 30. 18 bagi 3, 6. Berarti 36 derajat. Dah. Dapat. Berarti kalau ininya 36, sudut pusatnya si Y-nya pasti 2 kali sudut keliling. Gitu, berarti 72 derajat. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ngitung? Cukup nggak untuk ngitung luasnya? Lu baru tahu ini 72 gitu. 72 hapus kebanyakan coretan nih. Lu baru tahu sudutnya 72 derajat. Nggak cukup menjawab soal karena luasnya lu belum tahu. Sekarang kita lihat informasi kedua. Panjang OA itu 7 cm. Berarti ini kan jari-jari. Kalau jari-jari tahu berarti luasnya tahu. Iya nggak? Iya. Terus apa jawabannya? Pelan-pelan. Kalau lu tahu luas tapi sudutnya lu nggak tahu, iya nggak? Berarti lu tahu luasnya saja juga belum bisa menjawab luas juring ini. Artinya informasi 1 itu lu hanya dapat sudut, belum tahu luasnya. Berarti satu saja. Kata dulu, hapus dulu. Jeng. Berarti informasi 1 saja tidak cukup. Nah, informasi 2 lu dapat luas lingkarannya, tapi sudutnya nggak tahu. Berarti 2 saja juga tidak cukup. Tapi kalau 1 dan 2 kita gunakan bersama-sama, jadi cukup karena lu tahu sudutnya, lu tahu luasnya. Oke. Berarti apa jawabannya? Iya, masih ingat tadi? Coba kita intip tadi. Teng, apa jawabannya? Iya, C juga. Ternyata sama ya, jawabannya C. Gitu. Dapat ya? No pause, lu kerjain ulang. Oke, berarti ini sudah terakhir, sudah habis, aman. Nah, ingat pesan gue ya, belajar itu harus aktif. Lu boleh nonton, tapi juga jangan lupa apa yang lu tonton, lu pause, lu tulis ulang dengan tangan lu di kertas, di buku lu sendiri. Setelah itu lu resapin. Oke, jadi yang gue perlu ingat adalah ini gitu. Lu bikin ringkasannya, materi kali ini yang sudut isinya materinya apa aja. Lu bikin ringkasannya sendiri, nempel nanti dalam pikiran lu, mudah-mudahan bisa jadi bekal lu untuk sampai PTN yang lu inginkan. Oke, gua doain lu semakin semangat, semakin berjuang supaya bisa dapat di UTBK, bisa lolos UTBK, bisa dapat di PTN yang lu inginkan. Ya, gitu aja dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi,
tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?